Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Murtapiah dengan NIM 211340192 dari kelas BKI 3E, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan dan membahas mengenai teori humanistik serta salah satu tokoh psikologinya, yaitu Abraham Maslow. Baik, yang akan kita bahas pada poin di sini yakni tentang biografinya, tentang hakikat kepribadiannya, tentang dinamika kepribadiannya, struktur kepribadiannya, perkembangan kepribadiannya, serta contoh pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak baik-baik videonya. Teori humanistik. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Adapun humanistik memandang manusia sebagai makhluk hidup dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas utama dari teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku, bukan dari sudut pengamat. Sebagai makhluk hidup, manusia dari dalam dirinya sendiri harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Biografi Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Abraham adalah anak tertua yang didorong sangat keras karena ia diakui sebagai seorang intelektual di usia muda. Maslow sendiri merasa bahwa masa kecilnya relatif bahagia, sendirian di lingkungan aneh, berlindung dalam mempelajari dan buku-bukunya. Maslow menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Di sekolah, Maslow adalah murid ilmiah dan berhasil mendapatkan tempat di City College of New York. Maslow awalnya belajar hukum untuk memenuhi keinginan orang tuanya, tapi ia menghadiri kuliah di Universitas Wisconsin. Di Wisconsin, ia berubah tunduk ke psikologi, menerima gelar BA pada tahun 1930, gelar MA pada tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Di Wisconsin, ia dibimbing oleh Harry Harlow. Selanjutnya yaitu kepribadian Abraham Maslow. Pandangan Maslow tentang hakikat manusia yaitu manusia bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik, dapat mengatasi pengalaman masa kecil, dan baik. Menurut dia, kepribadian itu dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan dalam kaitannya dan perang lingkungan. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Berdasarkan hakikat teori kepribadian yang sangat terkenal, sampai dengan hari ini adalah teori hierarki kebutuhan. Para psikologi humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai aktualisasi diri. Dinamika kepribadian Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi manusia yang diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebetulan itu mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan yang lebih rendah. Yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi. Yang ketiga, kebutuhan kontribusi terhadap survival. Yang keempat, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi baik fisik maupun psikis. Struktur kepribadian Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia memiliki struktur psikologis yang analog dengan struktur fisik. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifat dasarnya genetik.
Kecenderungan itu secara esensial sesuatu yang baik atau paling tidak netral. Dasar dari teori Maslow ini yaitu humanistik yang menitik beratkan pada ranah kesadaran. Selain itu, menyesuaikan dengan kapasitas bahwa dari individu yang menjadikannya sebagai ciri unik individual. Orang yang dikaji oleh Maslow ini merupakan orang yang sehat dan kreatif, bukan seperti yang dikaji oleh psikoanalisa yaitu orang sakit atau abnormal. Struktur kepribadian Maslow ini berupa kebutuhan-kebutuhan individu yang dapat dijelaskan dalam beberapa bagian. Kebutuhan ini merupakan dorongan bagi manusia untuk berperilaku. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan dasar atau basic needs dan kebutuhan meta atau meta needs atau juga kekurangan. Kebutuhan-kebutuhan dasar meliputi lapar, kasih sayang, rasa aman, harga diri, dan segalanya. Sedangkan meta kebutuhan adalah kebutuhan untuk perkembangan. Meta kebutuhan meliputi keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan sebagainya. Kebutuhan dasar lebih kuat daripada meta kebutuhan. Namun, meta kebutuhan dapat disubstitusikan atau diganti. Kebutuhan dasar dan meta kebutuhan itu merupakan instinktif yang melekat pada manusia. Selanjutnya ada juga konsep hierarki kebutuhan manusia Abraham Maslow. Yaitu yang pertama itu kebutuhan psikologis atau basic needs. Yang kedua, kebutuhan keamanan atau secure and safety needs. Selanjutnya ada kebutuhan sosial atau social needs. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs.